Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa, Ibu. Ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Oh iya, baiklah. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu terlebih dahulu ingin bertanya, pernah nggak kalian ke Kebun Raya Bedugul? Pernah, Bu. Kira-kira apa aja kalian temukan di sana? Saya punya. Ayo. Lihat ada pohonnya bermacam-macam, Bu. Terus tinggi-tinggi lagi. Terus ada hewan, ada air, dan masih banyak lagi. Nah, betul sekali. Nah, kenapa Ibu tanya seperti itu? Karena kita akan mempelajari tentang interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, kita sebagai makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya, lingkungan di sekitar, baik sama makhluk hidup maupun dengan makhluk tak hidup. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada materi ini yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian lingkungan dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengklasifikasikan satuan ekosistem dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyebutkan minimal 2 komponen biotik dan abiotik penyusun ekosistem dengan benar. Kemudian tujuan yang keempat, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membedakan komponen biotik dan abiotik penyusun ekosistem. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir, melalui kegiatan observasi, peserta didik dapat mengamati lingkungan secara langsung tentang interaksi makhluk hidup maupun hubungan komponen biotik dan abiotik pada suatu ekosistem dengan benar. Nah, jadi anak-anak, itu merupakan tujuan pembelajaran kita. Ibu juga mau mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang telah kita buat sebelumnya, di mana yang pertama harus daftar tepat waktu, kemudian menggunakan pakaian yang rapi, memperhatikan guru saat memberi penjelasan, jujur serta disiplin. Baik, Ibu. Anak-anak, kita akan menyimak salah satu video. Nah, nanti Ibu akan memberikan video. Luas banget. Banyak materinya. Nah, anak-anak, kalian tadi telah menyimak video yang Ibu berikan. Di sana kira-kira ada masalah atau enggak? Ya, baik Arni. Tadi di video tersebut saya melihat ada kuku-kuku yang hinggap di rumah. Nah, sekarang saya mau nanya, Bu, kenapa bisa kuku-kuku tersebut hinggap di rumah? Nah, jadi Ibu bahas sedikit ya. Nanti kita mempelajari lebih lanjut dan kita juga akan observasi lebih lanjut. Jadi, kita sebagai makhluk hidup memiliki interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, interaksi tersebut menghasilkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu tersebut menghisap nektar dari bunga sehingga mereka mendapatkan energi atau makanan dari bunga tersebut. Dan bunga akan dibantu penyembuhkannya oleh kupu-kupu. Jadi di sana terdapat hubungan timbal balik antara kupu-kupu dengan bunga tersebut. Kalau hubungan timbal balik itu apa namanya, Bu? Nah, jadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya di dalam suatu lingkungan disebut sebagai ekosistem. Sedangkan hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain itu disebut sebagai simbiosis. Nah, itu akan kita pelajari di materi selanjutnya. Nah, anak-anak, berdasarkan hasil quick test yang kalian kerjakan kemarin, Ibu akan membagikan kelompok kalian. Ya, Ibu.
Dina Maria Sada, baik Novita dan Arni Emiza. Kemudian untuk kelompok 2, baik Dara, baik Lili dan Aulia. Kemudian kelompok 3, Asmiwati dan Apridiana. Nah, anak-anak, ibu telah membagikan kelompok. Silakan untuk membantu kelompoknya masing-masing. Baik Bu, baik Ibu. Baik Ibu. Ayo. Di sini. Lihat nih. Baik anak-anak, perwakilan masing-masing anggota kelompok mengambil LKPD di depan. Baik anak-anak, LKPD-nya udah ibu bagikan. Jadi untuk pengajaran LKPD-nya kalian membaca di petunjuk awal LKPD. Jadi kita akan belajar mengamati atau melakukan observasi di ruang di lingkungan sekolah seperti di taman, di kolam ikan dan lain sebagainya. Nah, ibu akan memberikan kalian waktu selama 15 menit untuk melakukan observasi di luar. Baik. Jangan lupa dicatat
abiotik. Jadi lingkungan biotik itu adalah lingkungan yang di dalamnya termasuk benda-benda makhluk hidup, air, tumbuhan, hewan, tanah, udara, cahaya matahari. Juga banyak kan tadi manusia. Awal dari cahaya juga ada kecil. Bu, mana ini Bu? Manusia juga termasuk dalam lingkungan biotik. Kita tidak menemukan manusia di sana. Apakah dimasukkan di sini? Ya, tetap dimasukkan. Terima kasih Bu. Baik anak-anak, waktu diskusinya telah selesai. Jadi masing-masing perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke, teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil pengamatan kita di luar. Nah, dari hasil pengamatan, kelompok 1 menemukan bahwa terdapat cacing, kemudian kupu-kupu, ulat, dan ikan. Nah, ini untuk yang komponen biotik. Sedangkan untuk komponen abiotiknya itu terdapat air, batu, dan tanah. Sekian dan terima kasih dari kelompok 1. Baik anak-anak, ada yang ingin bertanya? Pas Bu. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 1 duduk kembali ke tempatnya. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Baik, di sini saya akan mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan observasi yang ada di lingkungan tadi. Yang kelompok kami temukan itu banyak sekali. Yang abiotiknya itu ada air, tanah, cahaya matahari, dan udara. Sementara yang untuk biotik yaitu ada ikan, ada pohon, ada bunga, lumut, ada juga manusia. Sekian, terima kasih. Baik, dari kelompok lain apakah ada pertanyaan? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 duduk kembali. Kemudian kelompok 3. Baik, saya mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil observasi kami di lingkungan sekolah. Yang pertama, komponen biotik. Yang kami temukan ada semut, ada serangga, ada lebah, ada ikan, ada keong, ada pohon kedondong juga. Kemudian komponen abiotiknya ada udara, ada cahaya matahari, ada air, ada batu, dan ada tanah. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, jadi setelah melakukan presentasi, Ibu ingin mendengar kesimpulan dari kalian. Ada yang ingin menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Ya Bu. Ya, silakan Ani. Berdasarkan diskusi dan hasil presentasi dari semua kelompok, maka di sini saya bisa menarik kesimpulan bahwa lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen abiotik dan biotik. Nah, contoh dari komponen biotik di sini yaitu tadi ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Sedangkan untuk komponen abiotik tadi ada tanah, ada udara, ada cahaya, ada batu, dan lain-lain. Baik, terima kasih Ani. Ada lagi yang ingin menambahkan? Baik. Nah, jadi betul sekali yang tadi disampaikan oleh Ani. Jadi di lingkungan itu banyak sekali yang dapat kita temukan. Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan itu disebut sebagai ekosistem.
Kemudian, komponen dalam ekosistem itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik yaitu komponen yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen abiotik yaitu terdiri dari benda mati atau makhluk hidup seperti tanah, air, udara, patung, batu, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, kita telah melakukan presentasi. Silakan kembali ke tempat duduk semula. Baik, Bu. Baik, jadi silakan mengumpulkan APBD yang telah kalian kerjakan. Baiknya, Bu. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal post-test. Soal post-testnya telah Ibu kirim ke link WA group masing-masing. Silakan dicek dan dikerjakan mulai dari sekarang. Baik, Bu. Berapa menit pengerjaannya? Untuk pengerjaan soal post-test, Ibu berikan waktu sekitar 5 menit. Baik, Bu. Baik anak-anak, waktu untuk mengerjakan soal post-testnya telah selesai. Sebelum mengakhiri, Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Nah, selama kegiatan pembelajaran itu, apa yang kalian rasakan? Tadi ketika di taman kita menemukan ular, Bu, dan kita terkejut. Oh iya, untuk pembelajaran hari ini dari bintang 1 sampai 5, mau dikasih bintang berapa? Bintang 4, Bu. Oke, baik. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Materi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai simbiosis dan rantai makanan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, selamat pagi.